pelajaran PPKN kelas 7 bab 2 norma dan keadilan. Norma A. Norma dalam kehidupan masyarakat. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Dalam kehidupan masyarakat terdapat 4 macam norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sepada panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Dalam kehidupan masyarakat, setiap manusia memiliki perbedaan kepentingan. Untuk melindungi kepentingan dan menghindari perselisihan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya aturan hidup yang disepakati bersama yang dinamakan dengan norma. 1. Macam-macam norma. Ada 4 macam norma yang berlaku di masyarakat, yaitu sebagai berikut. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal, tidak menyontek pada saat ulangan atau ujian. Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, berkata sopan kepada orang tua, menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu, dan sebagainya. Norma agama, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci, dan lain sebagainya. Norma hukum, peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara bermotor, menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. 2. Perbedaan sanksi kebiasaan dan adat istiadat terletak pada kekuatan sanksinya. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran pada hukum adat. Manfaat menaati norma bagi diri sendiri. A. Membuat hidup menjadi tenang. B. Membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai. C. Mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. 3. Akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. A. Mengakibatkan perselisihan, pertengkaran, atau kekacauan. B. Melanggar hak-hak orang lain. C. Merugikan hak atau kepentingan orang lain. B. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Norma diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Fungsi norma dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Pedoman dalam tingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Negara hukum mengandung 3 unsur sebagai berikut menurut AVDC. Supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Equality before law, setiap orang sama di mata hukum tanpa melihat status dan kehidupannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Human right, diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat.
2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Menurut Donald Albert Rumokoy dan Franz Maramis, mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Keadilan berasal dari kata dasar adil dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak bersebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. A. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga negara dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Itu merupakan kelaziman bahwa ada suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi, atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. 1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. 2. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Budaya bersih, yaitu sikap yang berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak menyontek ketika ulangan dan ujian. Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Tindakan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara.